teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Kabar Fotografi di Banjar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Semoga hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun dan tetap semangat untuk terus belajar fotografi. Teman-teman, untuk tema kali ini saya akan mengangkat tentang apa ya? Kita simak nanti deh. Saya mengingatkan dulu nih buat teman-teman yang mungkin baru saja ketemu dengan video ini. Jadi jangan takut ya. Video-video sebelumnya bisa teman-teman nanti lihat di channel YouTube Banjar TV di program acara Kabar Fotografi. Jangan lupa channel YouTube-nya di-subscribe dan juga di-like untuk acaranya biar nggak ketinggalan untuk episode-episode berikutnya. Nah, teman-teman juga mungkin bertanya nih, apakah saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber untuk acara baik itu di kampus-kampus, di perusahaan maupun di komunitas. Silakan hubungin saya melalui nomor WA saya yang nanti ada di bawah ya, dan atau juga bisa melalui Instagram saya, nanti di inbox aja. Jangan lupa di follow Instagram saya ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, tanpa menunda waktu yang lebih panjang lagi nih, biar kita bisa langsung masuk ke tema berikutnya. Oke? Teman-teman, untuk episode kali ini saya mencoba sharing tentang bagaimana tips memoto produk ya, karena produk sekarang kan banyak ya. Nah, saya mau menitikan pada produk minuman dulu nih untuk kali ini ya. Karena di dalam keriuhan dunia yang penuh dengan beragam produk ya, baik itu foto produk yang menarik, memiliki peran krusial dalam menarik perhatian konsumen ya. Jadi khususnya nih ketika kita atau kamu, teman-teman semua memiliki produk minuman, foto produk yang harus dipamerkan itu kan harus mampu mengkomunikasikan keunggulan dari produk kita gitu ya. Jadi keunggulan maupun daya tarik dari produk kita itu apa. Nah, terus bagaimana caranya agar mendapatkan hasil foto seperti itu ya, yang bisa mengkomunikasikan tentang keunggulan dan daya tarik dari produk kita tersebut tadi dengan jelas gitu ya. Biar klien atau konsumen bisa begitu melihat langsung mengerti apa maksud dan kegunaan dari produk kita tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya kalau mau memfoto produk minuman. Jadi hal yang pertama yaitu perhatikan komposisi warna dengan bijak. Jadi dalam fotografi produk minuman ya, pertimbangkan untuk mengatur komposisi warna dengan bijak itu pastikan kombinasi dari warna yang dipilih itu tidak hanya menciptakan daya tarik visual, tetapi dia juga mencerminkan karakteristik dari produk tersebut, cirinya gitu, ciri dari produk tersebut, karakteristiknya termasuk apa mungkin dia mempunyai karakteristik yang unik gitu loh minumannya. Misalnya gitu ya, kita menggunakan warna yang merah untuk menonjolkan minuman itu adalah minuman energi gitu, untuk energi ya kan. Nah, akhirnya kita menggunakan warna merah karena dia menunjukkan minuman ini adalah menambah energi gitu. Atau misalnya juga kita menonjolkan warna hijau, itu menunjukkan bahwa minuman ini adalah minuman segar yang alami gitu ya, menggunakan bahan herbal misalnya. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan komposisi untuk warna-warna itu dengan baik gitu. Jangan sampai salah memilih warna yang akan kita pakai pada saat memfoto produk minuman tersebut. Jadi kita harus mengenal dulu nih karakteristik dari produk minumannya, apakah tadi untuk minuman yang mengandung
bahan alami, natural gitu ya, kesegaran yang alami gitu. Atau mungkin dia lebih cenderung adalah minuman untuk memberikan energi ya, energi bagi peminumnya gitu, minuman menambah vitalitas misalnya gitu ya. Nah, itu warna-warna itu akan mendukung kita dalam mengkomunikasikan kepada klien kita inilah keunikan dan kelebihan atau keunggulan dari produk minuman ini. Jadi itu adalah yang pertama patut diperhatikan pada saat kita mau memfoto produk minuman. Lalu yang tidak kalah penting juga mungkin sepele sekali ya, apabila minuman ini adalah minuman dengan karakteristik yang menyegarkan gitu ya, kita membutuhkan elemen-elemen yang bisa menunjukkan minuman ini segar. Bagaimana caranya? Nah, kita dibantu dengan menambahkan efek embun gitu ya, biar kelihatan segar gitu ya, diberi efek embun. Nah, efek-efek embun ini memberikan tampilan segar pada minuman biasanya. Nah, terus bagaimana caranya mendapatkan efek embun ini? Sebelumnya bisa nih kita pakai misalnya minuman tersebut kita taruh dulu di freezer gitu, biar dia bener-bener dingin gitu ya. Jadi kita taruh misalnya dia di freezer sebelum pemotretan, ambilnya terus diambil dengan hati-hati, kemudian kita jangan sampai nih waktu kita mengambil meninggalkan jejak sidik jari nanti di embun tersebut, di minuman tersebut ya, jangan sampai ya. Jadi hati-hati itu adalah tips yang pertama, cara yang pertama. Kita taruh di freezer, begitu sudah mau pemotretan, kita siap untuk pemotretan, kita ambil dengan hati-hati tanpa meninggalkan sidik jari pada kemasannya. Nah, tapi ada juga orang dengan cara dia mencampurkan larutan. Nah, biasanya larutan ini dinamakan gliserin ya. Gliserin dicampur dengan air dengan perbandingan 50 dibanding 50 atau separuh-separuh, 1:1 ya. Dicampur dengan gliserin campur dengan air, perbandingan 1:1. Kemudian disemprotkan ke kemasannya tadi gitu ya. Biar nanti dia akan disemprotkan dengan semprotan mating gitu, semprotan spray gitu ya, biar menghasilkan seperti embun gitu. Nah, apa gunanya itu? Jadi gliserin ini nanti dia akan membeku di nempel di kemasan tersebut, bertahan lama lah gitu ya. Lumayan waktu kita bisa memoto beberapa kali foto gitu. Nah, itu adalah tips yang kedua. Teman-teman jangan bingung cari gliserin di mana gitu. Banyak kok. Kalau bingung nanti teman-teman tinggal Google aja ya, cari gliserin dijual di mana, pasti ada ya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai hal sepele seperti itu dilupakan ya, bahwa memang kita perlu memberikan efek-efek tertentu kepada minuman, terutama minuman yang menyegarkan, karena yang namanya segar itu biasanya berhubungan dengan embun gitu ya. Makanya penting sekali hal sepele ini, tetapi sangat mendukung kita untuk mengkomunikasikan kepada klien, kepada konsumen, kepada calon pembeli bahwa inilah keunggulan dari produk minuman kita. Teman-teman, tips berikutnya yang tidak kalah penting nih ya, mengenai pemilihan dari lensa ya. Nah, jadi kalau kita foto produk minuman gitu ya, kita hati-hati dengan distorsi. Makanya gunakan lensa ya dengan fokusnya tuh panjang gitu. Kalau misalnya kita gunakan 50, jangan jauh-jauh ngambilnya. Tapi kalau misalnya bisa kita menggunakan yang 85 mm sampai 100 lah gitu. Jadi dia nanti tidak ada distorsi sama sekali untuk kemasannya, karena itu sangat sensitif ya. Kalau minuman itu kan dia biasanya agak tinggi gitu. Jadi nanti bisa menghasilkan distorsi kalau kita menggunakan focal lens yang lebar gitu. Nah, agar distorsi ini bisa diperbaiki, misalnya pada saat kita memoto ternyata masih ada distorsi gitu ya, tidak apa-apalah kita edit sedikit gitu ya, untuk menghindari secara langsung di kamera gitu. Karena biasanya distorsi itu terjadi ya karena focal lens tadi ya. Makanya berhati-hatilah kalau kita memoto produk minuman, karena
distorsi ini yang akan bisa merubah bentuk dari kemasannya. Hal berikutnya juga tidak kalah penting dan juga mendukung agar foto kita terlihat estetik itu adalah gunakan teknik layering. Nah, penggunaan layer pada minuman kemasan dapat memberikan dimensi visual yang lebih mendalam dan atraktif. Jadi kita bisa mengkombinasikan berbagai elemen seperti minuman es atau garnish-garnishnya ya. Misalnya dengan cara kita menciptakan lapisan menarik dalam kemasan. Misalnya nih kita menyusun es di bagian bawah, diikuti oleh minuman utamanya, terus dihiasi dengan elemen-elemen dekoratif di atasnya gitu. Yang elemen dekoratif ini mungkin elemen yang berhubungan dengan, kalau bisa yang berhubungan dengan minumannya. Misalnya minuman ini adalah minuman segar dengan dengan aroma atau rasa buah mangga misalnya, otomatis kita bisa menaruh mangga di sana, ya. Nah, jadi itu tadi adalah layering. Jadi ada es batunya, ada minuman utamanya, ditambah garnishnya gitu ya. Garnishnya kita pakai misalnya tadi buah mangga atau misalnya strawberry gitu ya. Nah, itu tadi layering namanya. Jadi kita gunakan teknik layering agar foto kita tadi menghasilkan yang atraktif gitu ya, yang lebih estetik juga gitu. Nah, hal berikutnya juga yang harus diperhatikan yaitu perhatikan tekstur dan sentuhan ya. Maksudnya sentuhan di sini yaitu sentuhan tambahan, misalnya ada hiasan-hiasan dekorasi yang sesuai dengan karakteristik minuman yang ingin ditonjolkan. Kalau misalnya kita ingin minuman tersebut mengundang selera dan memikat mata para klien, para calon konsumen, nah kita harus menaruh beberapa sentuhan-sentuhan pemanis gitu ya, biar kelihatan lebih manis. Mungkin ditambahkan dengan apa? Ditambahkan mungkin dengan daun-daunan segar gitu ya, atau bisa ditambahkan dengan tapi ingat ya, warna daun-daunan maupun bentuk maupun besarnya ukuran daun-daunan juga harus kita perhatikan agar tidak terlalu menonjol, tidak mengalahkan produk utama kita yaitu minuman segar tadi. Jadi untuk sentuhan-sentuhan atau tekstur yang mau kita tonjolkan itu tidak terlalu menonjol sekali, tapi hanya membantu saja agar foto kita terlihat lebih estetik, lebih mendalam maknanya gitu. Ingat ya, hiasan-hiasan atau dekorasi tambahan tuh boleh, tapi jangan menonjol sekali gitu. Nah, itu tadi beberapa tips-tips yang bisa saya sharing buat teman-teman yang mungkin agak-agak bingung bagaimana sih caranya memfoto produk minuman segar gitu ya agar terlihat estetik gitu dan juga menarik. Semoga saja apa yang tadi saya uraikan bisa teman-teman simak dengan baik dan bisa teman-teman mungkin praktekkan di rumah gitu ya. Nah teman-teman, demikian tadi sharing saya tentang fotografi, tentang bagaimana caranya memfoto produk minuman segar agar terlihat estetik dan bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada klien keunggulan maupun keunikan dari produk tersebut. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik dan bisa mencobanya nanti di rumah yang praktekannya. Dan juga jangan lupa nanti tonton terus Kabar Fotografi di channelnya Banjar TV ya. Sampai bertemu teman-teman.